Oke Lur, selamat datang di Alur. Di video kali ini, aku akan membuka paket buku yang aku dapatkan di tahun 2024. Karena selama bulan Oktober tahun kemarin, Book Look Club mengadakan sebuah challenge yang mana para pesertanya harus berpenampilan seperti buku. Entah berpenampilan seperti karakter yang ada dalam buku, atau pakaian kita berwarna senada dengan warna cover buku. Nah, bersyukur banget di challenge tahun kemarin, aku mendapatkan kepercayaan untuk menjadi juara utama dalam challenge tersebut. Ini benar-benar di luar dugaan, karena tujuan aku mengikuti challenge tersebut hanya untuk seru-seruan. Ditambah semua peserta yang meramaikan challenge ini tuh benar-benar keren banget. Kalian bisa cek postingan teman-teman yang mengikuti challenge ini di Instagram Book Look Club. Kalian akan menemukan betapa kerennya mereka dalam mengikuti challenge ini. Sebelum buka paket hadiah dari Book Look, aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Book Look Club dan orang-orang yang terlibat di balik challenge yang luar biasa ini. Sekali lagi, aku ucapin terima kasih banyak untuk kepercayaannya. Semoga Book Look semakin maju dan semakin dikenal oleh banyak orang. Amin. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita buka paket hadiah dari Book Look. Oh ya, jadi paket yang akan aku buka kali ini, salah duanya bukan paket official dari Book Look Club, tapi aku beli paket ini dari hadiah uang saku dari Book Look. Begitu. Baiklah, ini dia paket yang pertama. Ini adalah buku yang udah masuk ke daftar beli sejak aku baca pertama kali karya penulis tahun 2023. Dan beberapa bulan yang lalu, aku juga udah baca buku karya lain dari penulis yang satu ini. Buku ini terbilang cukup langka, karena aku sempet nyari buku ini di toko oren, toko ijo, bahkan nanyain ke beberapa teman yang biasanya suka jualan buku juga, tapi nggak ada satupun yang punya buku ini gitu kan. Bahkan di toko oren pun ada sih sebenarnya di toko oren, cuman aku takut kalau itu buku bajakan. Dan kebetulan kemarin salah satu bookstagram, yaitu Kak Wildan, nama Instagramnya sih Wildan Mustafa, tapi kayaknya nama asli beliau adalah Kak Wildan. Nah, beliau ini buka cuci gudang, dan aku iseng aja masuk, dan begitu masuk, tiba-tiba aku nemuin buku ini. Yah, tiada lain dan tiada bukan adalah buku Misteri Patung Garam karya Rui Meita yang diterbitkan oleh Gagas Media. Aku udah ngincer buku ini sejak aku baca novel Alias, dan kemarin baru aja aku baca karya Kak Rui Meita yang judulnya Rumah Lebah. Menurut beberapa bookstagram, buku Misteri Patung Garam ini tuh lebih keren dibandingkan buku yang judulnya Alias dan juga Rumah Lebah. Dan karena hal itu, aku jadi penasaran dengan buku ini. Aku ingin membuktikan apakah benar novel ini lebih keren dibandingkan Alias dan Rumah Lebah. Aku sudah nggak sabar untuk membuktikannya. Sekarang aku bakal bacain blurbnya atau sinopsis lengkap belakang buku. Ini dia blurbnya. Dia sangat sadis dan dia masih berkeliaran. Seorang pianis ditemukan mati terduduk di depan pianonya. Dengan bibir terjahit, bola matanya dirusak, meninggalkan lubang hitam yang amat mengerikan. Rambut palsu merah panjang menutupi kepalanya. Sementara otak dan organ-organ tubuhnya telah dikeluarkan secara paksa. Kulitnya memucat seputih garam. Bukan seputih garam, tapi seluruh tubuh sang pianis itu benar-benar dilumuri adonan garam. Kiri Lamari. Namanya Kiri Lamari. Nama tokoh utamanya Kiri Lamari. Unik. Seperti kalau di Alias itu namanya Jeruk. Kalau di sini namanya Kiri Lamari. Kiri Lamari, penyidik kasus ini, terus-menerus dihantui lubang hitam mata sang pianis. Mata yang seakan meminta pertolongan sambil terus bertanya, kenapa aku mati? Mata yang mengingatkan Kiri Lamari akan mata ibunya, yang juga ia temukan tak bernyawa puluhan tahun lalu. Garam. Kenapa garam? Kiri Lamari belum menemukan jawabannya. Sementara mayat tanpa organ yang dilumuri garam telah ditemukan kembali. Dia sangat sadis dan dia masih berkeliaran. Itu adalah blurbnya.
Setelah baca blurnya, aku cukup tiba-tiba saja teringat tentang salah satu film series drama Korea yang judulnya Connect. Ya, itu juga baru, kayaknya masih baru deh, masih baru beberapa tahun yang lalu kali, 2022, 2021. Pokoknya judulnya Connect, yang mana di series tersebut tuh juga seorang psikopat yang cara membunuh korbannya tuh dengan apa ya? Bukan cara membunuh korbannya sih, tapi setelah korbannya dibunuh tuh mereka dijadiin patung terus dipajang di tempat-tempat umum. Nah, kayaknya aku ngerasain vibes-nya sama seperti itu. Aku nggak sabar untuk baca Misteri Patung Garam. Tunggu reviewnya entah di Instagram atau mungkin di YouTube channel ini. Oke, kalau paket yang pertama itu adalah edisi mumpung ada, sementara di paket kedua ini edisi mumpung turun harga. Selain karena sedang turun harga, demi apapun, aku bener-bener tergiur dengan novel ini. Novel ini sering banget berseliweran di beranda TikTok atau di explore Instagram. Novel ini ditulis oleh penulis lokal, dan aku rasa tema yang diambil oleh penulis untuk novel ini bukan tema yang umum untuk ukuran penulis lokal. Nah, karena hal itu, aku jadi penasaran sama novel ini. Jadi, aku beli yang hardcover dengan harga 90 ribuan. Hardcover dengan 90 ribuan. Kalian bisa membayangkan, biasanya kan kalau novel sekarang yang covernya hard itu harganya di atas 100 ribuan. Tapi kemarin pas aku lihat di toko oren ternyata lagi turun harga. Tambah lagi ada voucher juga sih. Jadi harganya 90 ribuan. Ini dia novelnya, judulnya The Way I Find My Brother Cecilia Way. Maaf kalau misalkan cara penyebutan judulnya salah. Selain percikan review dari orang-orang, covernya pun sangat mendukung untuk aku agar segera beli novel ini. Sumpah cantik banget covernya, dan sebenarnya di cetakan terbaru covernya tuh ganti. Dan itu juga cantik banget, tapi aku lebih tertarik sama cover yang cetakan pertama ini. Cetakan awal-awal. Kayak estetik itu, terus covernya juga senada banget dengan novel yang menjadi wishlist aku juga di penerbit yang sama, yaitu penerbit Hebara yang judulnya On the Land of Sorrow. Kayak mirip-mirip gitu covernya. Jadi kalau misalkan dipajang di rak buku tuh bakalan cantik banget. Oke, sekarang aku bakal bacain grupnya. 10 tahun lalu, Ethan pergi berlayar meninggalkan sang adik Arin. Ia membuat janji bersumpah akan kembali, namun janji tersebut hanyalah omong kosong. Ethan tak pernah kembali, seolah-olah ditelan samudra, tenggelam bersama kebenaran yang dirahasiakan semesta. Kini sang adik telah tumbuh, rasa rindu tak dapat lagi dibendung. Ia nekat mengarungi samudra demi mencari keberadaan kakaknya. Namun, di tengah badai menerjang tekad, ia selalu dihubungkan oleh orang-orang aneh yang menemaninya dalam perjalanan. Mereka diam-diam menyimpan latar belakang yang memilukan. Hari demi hari, jarak antara dia dan kakaknya pun semakin terkikis. Perlahan langkahnya membuka bagian dari kebenaran lain yang terkubur dalam-dalam. Perjalanan penuh tantangan yang tak pernah dibayangkan, bertaruh nyawa di setiap ancaman. Pula berkunjung ke pulau-pulau baru dan bertemu dengan makhluk-makhluk unik, serta segala rintangan dan halangan terus menerjangnya. Akankah Arin dan krunya mendapat berkah atau malah mendapat murka? Lantas pada akhirnya, akankah gadis itu berhasil menemukan sang kakak? Jadi itu adalah blurnya. Kayaknya ini juga mengambil latar masa lampau gitu. Dan ini novel tentang pelayaran, tentang bajak laut. Entahlah, aku penasaran sama novelnya, sama isinya, sama ceritanya. Dan sekali lagi, covernya bener-bener cantik banget. Oke, untuk paket selanjutnya adalah paket hadiah resmi dari Book Look Club. Nah, untuk kasus paket yang ini sebenarnya aku udah buka dan isinya adalah perlengkapan membaca atau reading kit. Yang pertama ada bookmark karakter, kemudian masih bookmark juga. Kayaknya ini karakter sebuah film atau apa, aku nggak tahu. Pokoknya ini bookmarknya tampilannya seperti ini. Kemudian ada sticky note, lalu ada highlighter, pen highlighter. Pokoknya itulah namanya. Ini tuh buat anotasi buku. Apakah kalian tim anotasi atau kalian adalah tim yang anti anotasi? Karena sayang banget buat dicoret-coret. Biasanya aku juga cuma pakai sticky note doang tanpa ada coret-coret.
tapi siapa tahu untuk kasus buku non-fiksi aku membutuhkannya, kan? Terus kemudian ada jurnal baca. Ini jurnal bacanya juga cantik banget, indah banget, bagus banget. Ini temanya Autumn Collection atau musim gugur. Terus isinya juga bagus banget, desainnya dominan warna orange dan kuning. Bagus banget. Dan ini akan aku gunakan di tahun ini. Karena tahun sebelumnya biasanya aku pakai Bookmori, kalau sekarang aku pakai Bookmori manual. Jurnal buku pakai tulis tangan. Oke, jadi itu adalah paket yang pertama secara resmi dari Bookloop-nya. Dan untuk paket yang kedua, ini tuh dikirim langsung oleh penulisnya, yaitu Kak Diano Eko. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi sama Kak Diano Eko. Kak Diano Eko itu seorang penulis dari Indonesia, seorang penulis lokal Indonesia, yang mana pas aku cek Instagramnya, beliau juga sempat bikin film pendek, tapi aku belum nonton sih. Tapi aku penasaran karena kayaknya itu genrenya horor atau thriller atau misteri, dan itu bikin penasaran. Kalian bisa cek di link yang ada di bio-nya Kak Diano Eko. Di sana kayaknya ada deh link YouTube-nya. Lupa lagi judulnya apa. Pokoknya aku sempet kepoin Kak Diano Eko ini. Dan salah satu yang aku temuin itu adalah yaitu tadi film pendek karya beliau. Baiklah, kembali lagi ke paketnya dari Kak Diano Eko. Percaya gak percaya, sebenarnya aku juga ngincer buku ini, buku Kak Diano Eko ini. Kenapa? Karena covernya yang indah banget. Dan karena covernya yang indah banget itu, aku penasaran. Williston and We Don't Judge, aku suka tiba-tiba tertarik beli novel hanya karena covernya. Dan salah satunya adalah karya Kak Diano Eko ini. Ini dia novel yang dikirim oleh Kak Diano Eko. Rancak Bumi dan Sakti Mandraguna yang diterbitkan oleh OPM atau One Peach Media. Kalian bisa lihat covernya, di sini ada karakter-karakter ceritanya. Di sini juga ada kuda sembrani atau Pegasus. Terus di sini juga ada naga, makhluk mitologi yang mana setiap negara tuh punya versi naganya masing-masing. Oke, sekarang aku bakal bacain blurb-nya. Rancak Bumi hanyalah pemuda biasa dari nun jauh di sana. Sebuah negeri di ujung timur benua besar Palaklawe. Kemarau panjang mendera negeri itu. Tiap hari dia harus menyaksikan hewan-hewan ternaknya mati nahas. Dalam keputusasaan, dia nekat menyeberangi Suliti menuju padang subur Bukit Duri di pinggir hutan larangan rimba baris. Di sana dia berjumpa Sultan Ameh, lelaki dari masa lalu kedua orang tuanya. Perjumpaan ini menyibak tabir kebenaran tentang jati diri Rancak yang sesungguhnya. Menyeret dia ke sebuah petualangan mematikan yang dipenuhi sihir hitam, makhluk halus, dan para sakti mandraguna. Petualangan panjang itu dimulai dari pinggir Suliti, terus ke dalam gelapnya rimba baris, sampai ke singgasana di Kota Baru, ibu kota Pagar Buyung, kerajaan besar yang berada di ujung barat Palaklawe. Singgasana yang sedang panas dengan perseteruan antara sang putri yang terasingkan dan raja kejam yang tak kenal menyerah untuk menaklukkan hatinya. Raja Amek Garang. Ini kayaknya novel fantasi. Bukan kayaknya lagi, ini memang novel fantasi dengan kearifan lokal. Selanjutnya adalah paket yang paling besar yang aku dapatkan dari buku. Aku deg-degan dan penasaran dengan isinya. Yang jelas pasti isinya adalah buku. Baiklah, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita buka paketnya. Sambil buka paket, aku bakal ceritain pengalaman selama aku ikut challenge Bookloop Club. Sebenarnya aku nggak tahu pasti kapan mulainya aku mengenal Bookloop, tapi kayaknya di tahun kemarin atau tahun 2023 ada teman Bookstagram yang ikutan challenge Bookloop. Terus aku follow Kak Pati, Kak Anissa, sama Kak Anggia untuk dapetin info. Baru setelah itu follow Bookloop terus ikutan. Bagi aku ini bukan challenge yang mudah karena harus melawan rasa gak percaya diri, terus bikin fotonya pun malam-malam, kecuali yang Bird Box. Itu bikinnya siang hari, dan asal kalian tahu, ini fun fact, kalau aku bikin cover yang Bird Box itu di WC. Ya, emang dari dulu tuh pengen banget melawan rasa gak pede, cuma kayak maju mundur, seperti bikin video YouTube ini. Sekarang pun aku masih merasa kaku, aneh, atau mungkin teman-teman juga melihat gelagat aku yang kurang mengenakan, tapi ya aku berusaha untuk melawannya dan aku minta maaf untuk ketidaknyamanan itu. Baiklah, ini dia buku-buku penghuni paket
terakhir sekaligus paket paling besar dari buku. Yang pertama dari penerbit Haru, yaitu A Shop for Killers karya Kang Ji-young. Ini adalah penampakan buku yang pertama. Aku bakal bacain grupnya. Saat Jo Ji-an masih kecil, ayahnya membunuh ibunya, kemudian bunuh diri. Ditinggal sendirian, Ji-an dibesarkan oleh Jin-man, pamannya. Seperti belum cukup kemalangannya, pamannya itu juga tiba-tiba bunuh diri. Akan tetapi, saat mengurus pemakaman pamannya, Ji-an menemukan rahasia Jin-man. Ternyata pamannya mengoperasikan sebuah toserba untuk para pembunuh. Para pembunuh itu sekarang mengincar Ji-an. Ya, kayaknya ini tentang psikopat lagi kayaknya, atau mungkin pembunuhan berantai, aku nggak tahu. Yang jelas ini genrenya pasti thriller. Aku udah gak sabar karena ini adalah genre favorit aku. Untuk buku selanjutnya adalah Berikan Tanda Silang karya Triskai Dekaman yang diterbitkan oleh penerbit Baca. Dan aku bakal bacain grupnya. Pada 2033, teka-teki silang sudah hampir punah. Sepatu Adik Karun, editor teka-teki silang di sebuah majalah. Oh, nama karakternya udah unik lagi. Namanya Sepatu Adik Karun. Merupakan seorang editor teka-teki silang di sebuah majalah. Terjepit ancaman kehilangan pekerjaan dan rongrongan kekasihnya, Marini. Saat itulah Linda, tetangganya yang gemar bercocok tanam anggrek, menyodorkan draft naskah teka-teki silang yang tidak biasa. Pertama, karena semua soalnya mendatar. Kedua, karena pertanyaan teka-teki silang yang biasanya pendek-pendek malah digantikan dengan kisah hidup yang amat panjang. Namun, Sepatu tidak menyangka draft teka-teki silang paling ganjil yang pernah dia baca itu akan membawanya pada cerita yang memilukan sekaligus kelam, bahkan teramat kejam. Ini unik sih. Teka-teki silang dipadukan dengan genre yang kelam, kejam, dan kayaknya ini juga novel thriller, misteri, dan mungkin agak sedikit horor. Horor yang bukan hantu gitu sih, tapi lebih ke horor suasana itu kayak bikin merinding gitu. Ya thriller. Pokoknya itulah ya genrenya, dan aku penasaran. Dan ini cukup tebal, sekitar 400 halaman. Untuk paket selanjutnya alias buku selanjutnya adalah The Seven Wings of Sinner karya Jinara yang diterbitkan oleh Akad. Sebenarnya aku udah punya bukunya, udah baca juga, udah aku review juga di Instagram, kalian bisa cek. Tapi aku agak kaget sih, ternyata covernya beda dengan yang aku punya. Kalau yang aku punya tuh covernya dominan warna merah yang menyala gitu, warna merah menyala. Tapi kalau ini tuh merahnya agak redup, terus terkesan lebih kelam gitu. Dan ini cetakan kelima. Ini cetakan yang kelima. Covernya lebih kelam, warnanya lebih kelam. Dan ini tuh novel menceritakan tentang sekelompok siswa SMA mengikuti sebuah organisasi pramuka yang mana mereka itu tuh menyelidiki sebuah kasus misterius yang mereka tuduhkan sebagai kasus pembunuhan berantai. Yang mana mereka juga langsung menuduh si kepala sekolah sebagai dalang di balik kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Karena si kepala sekolahnya tuh kayak punya gelagat yang aneh. Terus gelagatnya itu kayak seakan-akan menutupi kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Maka dari itu, si kelompok siswa ini tuh berusaha mencari tahu kebenarannya. Terus apakah mereka berhasil mencari kebenarannya? Kalian bisa membuktikannya sendiri di novel The Seven Wings of Sinner. Dan ini adalah buku yang terakhir yang aku dapatkan di paket terakhir buku, yaitu Maafkan Dirimu karya Adam Gunes. Ini adalah buku pengembangan diri yang diterbitkan oleh penerbit Baca. Yang sebenarnya aku emang tipikal orang yang nggak baca buku non-fiksi. Pernah sih baca buku non-fiksi beberapa tahun yang lalu, tapi setelah itu nggak baca lagi. Meskipun beberapa bulan yang lalu aku beli juga sih buku non-fiksi, tapi belum ada rasa ingin untuk membaca. Tapi di tahun ini aku bakal coba untuk baca non-fiksi. Baik, ini dia blurb-nya atau sinopsis singkat dari belakang bukunya. Memaafkan diri sendiri, bagaimana caranya? Ya, bagi kebanyakan dari kita, memaafkan diri sendiri bukanlah sesuatu yang familiar. Padahal orang pertama yang perlu kita maafkan adalah diri sendiri. Tak jarang kita merasa terbebani oleh kesalahan
dan kegagalan yang telah kita lakukan pada masa lalu. Banyak orang percaya bahwa semakin kita merasa bersalah atas kesalahan kita, semakin kita layak untuk dimaafkan. Padahal seseorang membutuhkan kekuatan emosional untuk menghentikan perilaku yang salah. Semakin seseorang menyalahkan dirinya sendiri setelah melakukan perilaku yang salah, semakin lemah dia secara psikologis. Dan kelemahan psikologis yang dia alami menempatkannya dalam lingkaran setan yang membuatnya melakukan perilaku serupa. Buku super laris di Turki ini mengajak pembaca untuk berhenti menyalahkan diri sendiri dan mengasah kemampuan untuk memaafkan diri. Adam Gunes memperkenalkan kamu pada suara batinmu, penolakan dan kesulitannya. Dia menjelaskan bagaimana berbicara dengan suara batin yang membangkitkan rasa bersalah, bagaimana menghilangkan penolakan, bagaimana menghadapi kesulitannya. Dia menunjukkan cara menghilangkan efek rasa bersalah dan beralih ke kehidupan yang penuh pilihan dan berdaya untuk hidup damai bahagia. Dan setelah baca bukunya, aku jadi tertarik. Mungkin sini aku menemukan harta karun yang bisa aku aplikasikan di kehidupan nyata. Oke, jadi ini dia penampakan paket-paket yang aku dapatkan dari Book. Ini dia penampakannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 buku, satunya jurnal. Jadi ini dia penampakan buku-buku yang aku dapatkan dari Book. Amat sangat menggiurkan dan bikin penasaran. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf untuk segala kesalahan, kekurangan, kesalahan dalam pengucapan judul atau nama penulis. Mohon maaf. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!